Pemirsa, tadi kita sudah melihat berbagai pantauan arus mudik dari sejumlah lokasi. Lantas untuk membahas terkait dengan puncak arus balik ini, kita langsung saja membahas penanganan puncak arus balik Lebaran tahun ini. Sudah bergabung bersama kami ada Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Aris Syahpudin. Selamat sore, Pak Aris. Selamat sore, Mbak. Pak Aris, sejauh ini dari pengamanan kepolisian, apakah hari ini dapat dipastikan merupakan puncak arus balik di seluruh armada? Ini baik darat, laut maupun juga udara, atau ini berbeda-beda setiap armada maupun itu darat ataupun udara dan lautnya? Baik, dapat saya sampaikan bahwa kalau yang penerbangan yang menggunakan udara maupun laut itu kan sudah terjadwal. Tapi kami menyampaikan berkaitan dengan arus mudik yang menggunakan moda transportasi darat, khususnya dari arah timur maupun dari arah barat. Kalau kita lihat bahwa hari kemarin itu merupakan salah satu puncaknya, di mana kendaraan yang masuk ke wilayah Jakarta dari 4 gate utama itu mencapai 275.000 kendaraan. Dan itu kemarin pagi situasinya tidak terlalu tinggi dan baru agak tinggi sampai dengan menjelang siang sampai sore dan malam hari. Namun hari ini kelihatannya mulai dari pagi situasi arus lalu lintas itu cukup padat, dan perhitungan sesi 1 dari teman-teman Jasa Marga bahwa di sesi 1 dari jam 6 sampai jam 14 tadi angkanya sudah lebih tinggi dibandingkan kendaraan yang melintasi ruas tol menuju Jakarta dibandingkan hari kemarin. Jadi kita bisa memprediksi bahwa hari ini merupakan puncak arus balik khususnya moda transportasi darat yang melintasi ruas tol yang bisa kita hitung, dan memang ini yang ditunggu masyarakat karena hari ini juga diberlakukan one way nasional mulai dari Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70 Jakarta Cikampek. Untuk moda transportasi lain kami menyampaikan bahwa dari kemarin juga untuk pelabuhan Bakahuni yang menuju arah Merak itu juga cukup padat dari mulai tadi malam kemudian siang ini, namun situasinya masih ramai lancar dan seluruh armada juga terlihat mencukupi, tidak terjadi antrian yang cukup panjang dalam pelaksanaan mudik melalui pelabuhan penyeberangan. Tapi kalau untuk bandara mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut ke pihak terkait. Demikian, Mbak. Oke, jadi artinya hari ini merupakan puncak arus mudik, terutama bagi arus balik dari jalur darat begitu. Lantas khusus untuk rekayasa lalu lintas di Tol Trans Jawa, ini kan selalu disebut rekayasa lalu lintas dinamis situasional sesuai dengan kondisi di lapangan. Lantas ini bisa dijelaskan apa kemudian pertimbangan kepolisian, indikator seperti apa untuk menentukan apakah ini diputuskan dilakukan one way ataupun juga kontraflow, dan sampai kapan nanti ini rencananya terkait dengan one way nasional akan diberlakukan, Pak Aris? Baik, kami menyampaikan bahwa lalu lintas itu ya pasti dinamis, ya perkembangannya itu tidak bisa diprediksi akan tetap dalam kurun waktu tertentu. Tapi kami melakukan simulasi berdasarkan data-data yang tahun lalu, kemudian perkembangan beberapa bulan terakhir, kemudian juga hasil survei, dan kita simulasikan bahwa mulai dari kemarin, hari ini dan besok itu menjadi puncak arus mudik. Nah, dari data-data yang kami terima, kemudian kami mensimulasikan untuk bagaimana puncaknya ini tidak terlalu tinggi, hingga kita melakukan beberapa rekayasa secara dinamis. Mulai di tanggal 3 kemarin kita sudah melaksanakan one way lokal dari mulai kilometer 70 sampai dengan 188. Ternyata sore harinya terjadi peningkatan arus lalu lintas kembali, kemudian kita perpanjang. Begitu juga di tanggal 4 yang kita rencanakan, hasil prediksi kita akan melaksanakan one way lokal itu hanya dari kilometer 70 sampai dengan 246, ternyata juga akhirnya karena terjadi lonjakan peningkatan arus balik, kemudian kita akan memperpanjang lagi, dan 2 hari berturut-turut kita melakukan perpanjangan sampai dengan kilometer 414 Kali Kangkung. Demikian juga di beberapa ruas tol seperti ruas tol Semarang ABC, kemudian ruas tol Jogja Solo Semarang, di beberapa rest area untuk melintasi kita melakukan one way sepenggal, dan di beberapa ruas lainnya juga kita, terutama di arteri, kita beberapa kali melakukan rekayasa lalu lintas, baik itu yang melintasi ruas wisata seperti jalur puncak, kemudian tapi juga beberapa ruas arteri yang terjadi kepadatan pada musim balik Lebaran kali ini. Jadi memang pelaksanaan manajemen rekayasa
selain berdasarkan data dan analisis evaluasi kita, juga berdasarkan perkembangan bangkitan situasi arus lalu lintas yang terjadi di lapangan. Demikian kami sampaikan, Mbak. Baik, jadi memang ini bersifat situasional begitu ya, mengingat memang situasi lalu lintas ini dinamis begitu. Dan ini kita membahas terkait dengan kecelakaan yang terjadi selama momen arus mudik ataupun arus balik lebaran tahun ini. Sebelumnya Menhub sudah menyinggung sebetulnya terkait dengan kecelakaan atau jumlah kecelakaan tahun ini menurun 54% kalau tidak salah begitu. Tapi masih ada terjadi kecelakaan, terutama ini di tol, kemudian di jalur arteri juga terjadi kecelakaan. Sementara itu kemacetan ini juga terjadi, terutama di jalur arteri seperti kemarin misalnya di Cianjur arah ke Bogor, lalu di Lingkar Nagrek yang terjadi hingga saat ini juga. Nah, dari kepolisian, apa kemudian evaluasinya dan apa penyebab kecelakaan dan kemacetan yang terjadi saat arus balik ini utamanya, Pak? Data yang kami terima dari IRSMS per hari ini bahwa secara umum kecelakaan itu turun 27% dan korban meninggal itu turun 43%. Namun dari data-data yang kami dapat itu ada hal yang menarik bahwa 94% kejadian sampai hari ini selama masa operasi ketupat itu terjadi di arteri. Ya, dari 4.193 kejadian itu di tol itu hanya 61 kejadian. Jadi memang 90% lebih itu terjadi di jalur arteri. Kemudian pengendara roda 2 itu menyumbang lebih dari 95% yang terlibat kecelakaan. Jadi dua hal ini yang perlu kita atensi, bahwa pengelolaan arus lalu lintas dan manajemennya cukup bagus di ruas-ruas tol, tapi memang yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita melakukan pengamanan terhadap masyarakat yang utamanya melewati jalur-jalur arteri, di mana secara aspek keselamatan memang jalur arteri ini tidak sebaik dari jalur tol yang ada. Mereka lebih standar keselamatannya lebih tinggi dibandingkan arteri. Karena di sana juga ada beberapa permasalahan, antara lain bahwa pembatas jalan yang mungkin tidak permanen, kemudian terjadinya mixed traffic yang ini terjadi banyaknya di jalur arteri, jalur lokar maupun jalur kolektor. Jadi ini yang menjadi atensi kita khususnya adalah di jalur arteri untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas, baik pada saat melaksanakan arus balik maupun masyarakat yang masih melaksanakan liburan di daerah asalnya masing-masing. Demikian. Oke, jadi kecelakaan tahun ini banyak, jalur arteri banyak menyumbang kasus kecelakaan terkait dengan arus mudik ataupun balik pada tahun ini. Oke. Lantas terkait dengan tren mudik yang teramati saat ini dibandingkan dengan sebelumnya, ini banyak yang bilang tahun ini masyarakat yang tidak mudik nih Pak, banyak yang tidak mudik, tapi kalau data ini ada peningkatan 0,6%. Lantas kalau dari catatan Anda ini seperti apa Pak? Data dari kita bahwa ada kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2024 gitu ya. Jadi data yang kami dapat adalah data pergerakan arus lalu lintas yang menggunakan transportasi darat ya Pak. Jadi terutama pada ruas-ruas tol itu yang datanya lebih valid. Jadi terkait dengan situasi mudik tahun ini dibanding tahun kemarin, yang data yang kami miliki hanya bahwa untuk masyarakat yang melakukan pergerakan melalui ruas darat, ya utamanya menggunakan jalur tol, bahwa datanya itu ada peningkatan dibandingkan realisasi hari per hari pada saat Lebaran tahun 2024 dibandingkan 2025 ya, saat ini. Demikian, Mbak. Oke, jadi sebetulnya ada peningkatan begitu ya. Lantas terkait dengan operasi ketupat sendiri ini akan berlangsung sampai tanggal berapa? Karena pasti ada juga nih pemirsa di rumah yang mungkin butuh kepastian, misalnya agar tidak kena one way arus balik, atau juga supir truk Sumbu 3 yang perlu tahu kapan mereka bisa menggunakan jalur tol lagi, Pak Aris. Ya. Kalau operasi ketupat sendiri itu dimulainya 23 untuk 8 Polda prioritas, dilanjutkan 26 Maret untuk seluruh Polda seluruh Indonesia, sampai dengan tanggal 8 April 2025. Namun untuk mengantisipasi masih adanya masyarakat yang mendahului untuk berangkat mudik maupun nanti akan ada sisa-sisa masyarakat yang masih akan melaksanakan arus balik selepas tanggal tersebut, kepolisian itu melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi walaupun sudah tidak masuk masa operasi, tetap kita akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang masih akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun untuk pemberlakuan pembatasan angkutan Sumbu 3, kita mengacu kepada
surat keputusan bersama di mana mulai tanggal 7 April 2025 pukul 24.00 itu pembatasan angkutan barang sumbu 3 itu sudah berakhir. Nah, ini kita harapkan masyarakat juga mematuhi himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan rekayasa yang dilakukan, kemudian juga terkait juga rekan-rekan dari pengusaha angkutan barang sumbu 3 juga mematuhi ketentuan-ketentuan waktu yang memang diberlakukan, sehingga semua masyarakat, baik masyarakat yang melaksanakan libur lebaran pada saat mudik maupun pengusaha angkutan juga tetap bisa berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Demikian, Mbak. Baik, artinya operasi ketupat ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 8. Kita harapkan puncak arus balik ini bisa berjalan dengan lancar seperti pada saat puncak arus mudik kemarin. Terima kasih atas informasinya Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Aris Syahbudin. Semoga arus balik ini bisa berjalan lancar. Sekali lagi, selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore, Mbak.